فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين إلى يوم الدين. أمة الإسلام اتقوا الله عز وجل. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dan berkatalah dengan perkataan yang baik, maka akibatnya, hasilnya Allah akan memperbaiki amalan-amalan kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka dia telah berjaya dengan kejayaan yang besar. Ayyuhal mu'minun ibadallah, dalam kehidupan kita di dunia, di hari kehidupan kita di bumi ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan hujan untuk menyelingi musim kemarau dan cuaca yang panas. Maka di antara manfaat hujan itu, ibadallah, adalah untuk menumbuhkan dan menampakkan kasih sayang Allah Tabaraka wa Ta'ala. Manusia bisa minum darinya, manusia bisa mengambil manfaat yang lain darinya. Bahkan manfaat tersebut tidak hanya diambil oleh manusia, tetapi oleh makhluk Allah yang lain yang ada di permukaan bumi. Tetapi ayyuhal mu'minun, manfaat dari hujan yang diturunkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala bukan sekedar itu, tetapi sebenarnya ada manfaat lain yang jauh lebih penting dari hal itu. Tema khutbah kita hari ini, ayyuhal mu'minun, adalah hujan hati. Ya, hujan hati. Sesungguhnya hujan air yang Allah turunkan ke permukaan bumi itu memiliki persamaan dengan wahyu yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam bagi hati. Dan sesungguhnya pada hujan yang turun menyirami bumi terdapat tanda-tanda yang indah, terdapat faedah yang luar biasa dan mewah bagi siapa yang mau bertafakkur dan bertadabbur. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kal ladzina utul kitaba min qabl fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Tidakkah datang waktunya, tidakkah tiba saatnya bagi orang-orang yang beriman hati mereka khusyuk mengingat Allah Jalla wa'ala, dan terhadap wahyu yang Allah turunkan berupa kebenaran. Dan janganlah sampai orang beriman menjadi seperti orang-orang yang telah diberikan Alkitab sebelum mereka, sehingga berlalu waktu yang panjang, kemudian hati mereka pun menjadi keras, dan kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang fasik, pendosa. Kemudian Allah Ta'ala mengatakan, wa'lamu anna Allah yuhyil arda ba'da mautiha. Ketahuilah,
Sesungguhnya Allah yang menghidupkan bumi ini setelah Allah matikan bumi tersebut. Allah yang menghidupkan bumi ini setelah matinya. Qad bayyana lakumul ayat la'allakum ta'qilun. Telah kami jelaskan bagi kalian ayat agar kalian berfikir. Ayyuhal mu'minun, sesungguhnya kalau kita perhatikan hujan yang turun menyirami tanah-tanah di bumi ini, maka ada persamaan yang luar biasa berkenaan dengan wahyu yang menyirami hati manusia. Sebagaimana bumi tidak akan bisa hidup kecuali dengan hujan, maka hati tidak akan bisa hidup kecuali dengan wahyu. Perhatikanlah ibadallah, ketika hujan menyirami bumi, apakah tanah yang menerima bumi itu satu jenis? Wallah tidak. Kita dapatkan ternyata tanah yang menerima hujan tersebut terbagi menjadi beberapa jenis tanah. Dan begitu pula hati yang berhadapan dengan wahyu dan ilmu yang dibawa oleh Rasul alaihi salatu wasallam, dia pun tidak satu jenis. Dia memiliki tipe-tipe yang berbeda. Untuk menjelaskan hal ini dan menambahkan pemahaman kita ayyuhal hadirun, mari kita simak sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim rahimahumallahu ta'ala. Di dalam sahih keduanya dari sahabat Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna masala ma ba'athanillahu minal huda wal ilm kamathalil ghaisi asaba arda." Sesungguhnya perumpamaan wahyu dan ilmu yang Allah turunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaikan hujan yang menyirami bumi. Bagaikan hujan yang menyirami bumi. Itulah perumpamaan wahyu yang menyirami hati. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tipe-tipe tanah yang menerima air, yang nanti akan menjadi perbandingan dengan hati yang menerima wahyu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fakanat minha naqiyah qabilatil ma wa amsakatil kala wal usbal kathir." Di antara jenis tanah itu ada tanah yang baik, naqiyah, tanah yang subur, sehingga dia menyerap air dan dia menumbuhkan tumbuhan dan rumput-rumput yang banyak. Ini jenis tanah yang pertama jamaah. Wa kanat minha ajadib amsakatil ma fanafa Allahu bihan nas fasyaribu wasaqau wazara'u. Kemudian jenis tanah yang kedua namanya adalah ajadib. Tanah ajadib adalah tanah yang tidak menyerap air, tetapi dia menampung air, sehingga manusia bisa minum dari air yang ditampung. Manusia bisa menyirami tumbuhan mereka. Manusia bisa memberikan minum kepada hewan ternak mereka. Wa asabat minha ukhra innama hiya qi'an. Dan ada golongan ketiga yang terakhir yang disebut oleh Nabi alaihi salatu wassalam dengan jenis qi'an. Bagaimana tipenya? La tumsiku ma'an. Tanah ini tidak menampung air. Wala tunbitu kala'a. Tidak pula menumbuhkan tumbuhan. Kemudian kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Fadzalik mithlu man fakuha fi dinillah fanafa'ahu ma ba'athanillahu bihi fa'allima wa 'allam." Itulah perumpamaan orang yang paham dengan agama Allah. Allah berikan kepadanya manfaat wahyu yang aku bawa. Dia belajar dan dia mengajarkan. Wa masalu man lam yarfa' bihi ra'san wa lam yaqbal hudallahi alladhi ursiltu bih. Dan begitu pula perumpamaan orang yang tidak mau peduli, tidak sensitif dan tidak mau menerima hidayah dan wahyu yang Allah utus nabinya alaihi salatu wassalam. Subhanallah, cinta yang luar biasa dari sang tauladan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam ingin mengajarkan kepada kita kebaikan melalui contoh yang kita saksikan di dalam kehidupan kita. Ayuhal mu'minun, golongan tanah yang pertama tadi adalah naqiyah, yang dia itu memiliki ciri menyerap air dan menumbuhkan tumbuhan.
Jenis air, jenis tanah yang pertama ini ayyuhal mu'minun, mereka adalah golongan para ulama Rabbaniyun, orang-orang yang faqih di dalam agama Allah Jalla wa'ala. Mereka menerima wahyu yang Allah bawa, mereka menerima wahyu yang dibawa oleh Rasulullah. Mereka belajar dan mengajarkan, mereka mengerti ayat-ayat Al-Quran, memahami sabda-sabda sang tauladan alaihi salatu wassalam. Kemudian mereka buat kesimpulan, mereka keluarkan hukumnya, ini haram, ini mubah, ini halal dan seterusnya, ini sunnah, ini bukan sunnah. Mereka keluarkan sehingga mereka menyerap ilmu tersebut dan mereka menumbuhkan tetumbuhan dan rerumputan. Maksudnya apa? Mereka menumbuhkan hasil yang baik buat umat. Ini golongan pertama jamaah, dan jauh antara kita dengan mereka. Siapa kita dan siapa mereka? Golongan kedua adalah ajadib. Dia tidak bisa menyerap air, tetapi dia menampung air sehingga orang bisa minum dari air yang dia tampung. Orang bisa menyirami tetumbuhannya, bisa memberikan minum kepada hewan ternak. Permisalan tanah ini adalah bagikan seorang muslim yang belajar agama Allah. Paham tidak paham, dia terus belajar. Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu wajib kepada setiap muslim. Dia ingin paham, tapi dia terus belajar. Dia cuma bisa menghafal, dia cuma bisa mencatat, tapi dia tidak bisa mengeluarkan kesimpulan. Tapi dengan hafalannya, dengan catatannya, dia sampaikan ilmu ini kepada orang lain tanpa mengambilkan kesimpulan, karena dia takut salah. Maka orang ini juga baik. Dia masuk dalam sabda Nabi alaihi salatu wasalam, naddarallahu ra'an sami'a maqalati fahfidhaha faballaghaha. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati dan mencerahkan wajah seorang hamba yang mendengar sabdaku, mendengar syariatku, kemudian dia hafalkan, kemudian dia sampaikan kepada orang lain hafalannya tadi, catatannya tadi. Farubba muballagin au amin sami. Karena boleh jadi orang yang dia sampaikan ilmu lebih faqih, lebih paham daripada dia yang menyampaikan ilmu. Ini orangnya masih baik juga jemaah, walaupun dia tidak bisa mengeluarkan kesimpulan dari Al-Quran dan hadis, tapi dia sampaikan apa adanya, tetap bermanfaat bagi orang lain. Dan golongan yang ketiga adalah ki'an jemaah. Dia tidak menyerap air, juga tidak menampung air. Dan kata Nabi alaihi salatu wasallam, orang ini adalah seperti orang yang tidak mau pernah peduli dengan ilmu agama. Dia menghitung jumlah nol di belakang huruf yang dia menerima gaji dari hal itu, tapi dia tidak pernah menambah bilangan-bilangan ilmu terhadap agama Allah Jalla wa'ala. Dia ini disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam bagaikan tanah yang gersang, bagaikan tanah yang kering. Jangankan untuk manusia, jangankan untuk umat, untuk dirinya sendiri dia liar, dia gersang dan tidak bermanfaat untuk keselamatan orang lain, apalagi untuk keselamatan dirinya, apalagi orang lain. Ayyuhal mu'minun, itulah kondisi kita. Masing-masing mengukur apakah dia tanah yang pertama, alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus salihat, ataukah dia tanah yang kedua, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus salihat, ataukah dia tanah yang ketiga, alhamdulillahi ala kulli hal. Seorang tidak mungkin betah ketika dia terus lapar, tapi bagaimana mungkin seorang mukmin betah sementara hatinya terus lapar? Ayyuhal mu'minun, kita tadi bicara tentang wahyu adalah ilmu. Tetapi apakah ilmu tersebut? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam khutbahnya, dalam ceramahnya selalu menyampaikan, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'atun wa kulla bid'atin dalalah. Sesungguhnya sejujur-jujur perkataan adalah Al-Quran. Sebaik-baik petunjuk adalah sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Dan seburuk-buruk perkara adalah hal yang dibuat-buat dalam agama. Dan hal yang dibuat dalam agama itu disebut dengan kebid'ahan. Dan setiap yang bid'ah itu akan berujung kepada kesesatan. Di sini Nabi SAW
ingin mengajarkan kepada kita bahwasanya ilmu hujan yang tadi bisa memberikan manfaat kepada tanah, itu adalah hujan yang diturunkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan wahyu yang bisa memberikan manfaat kepada hati manusia adalah yang difirmankan oleh Allah dan disabdakan oleh Rasulnya alaihi salatu wassalam. Ilmu tersebut hanyalah berdasarkan wahyu, bukan kesimpulan akal yang buntu, apalah lagi keinginan dan syahwat hawa nafsu. Alangkah indah apa yang diucapkan oleh Al-Imam Az-Zahabi, al-ilmu qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabah. Ilmu yang menghidupkan hati itu adalah firman Allah, sabda Rasulnya alaihi salatu wassalam, dan para sahabatlah yang menjadi bukti benar atau tidaknya kita memahami Al-Quran dan hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'ani was sunnah wa nafa'ani wa iyyakum bima fihima minal ayati wal bayyinah wa taqabbala minni wa minkum dirasatahuma innahu huwal ghafuru dzul fadilah. Alhamdulillahi katsira wassalatu wassalamu ala man ba'athahu Allahu basyiran wa nadhira wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ayyuhal mu'minun ibadallah, sesungguhnya satu hal yang sangat penting yang harus disadari oleh setiap mukmin, oleh setiap muslim, adalah bahwasanya dunia ini diterangi oleh matahari, diterangi oleh rembulan, tetapi kesimpulannya dunia ini tetaplah gelap walaupun di bawah sinaran matahari dan rembulan. Kenapa kita katakan gelap? Di bawah terangnya matahari dan rembulan ternyata kita masih jatuh dalam dosa dan maksiat. Berarti kita butuh lentera yang lebih baik daripada matahari dan rembulan. Apa lentera itu jamaah? Ilmu. Al-Imam Syafi'i dinasihati oleh guru beliau Waqi mengatakan, al-ilmu nurun, innal ilma nurun, ilmu cahaya. Sehingga Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullahu ta'ala mengatakan, tipu daya pertama yang dibentuk oleh iblis untuk menyesatkan manusia adalah menghalangi mereka dari menghadiri majelis ilmu. Karena ilmu adalah cahaya, ilmu adalah lentera. Kalau cahaya seorang hamba sudah padam, kalau lentera seorang hamba sudah tidak menyala, maka dia akan jatuh bangun dalam mengarungi kehidupan dunia. Tubuh dan iman kita memiliki kesamaan. Kalau tubuh kita sebelumnya sehat, kita akan merasakan hal yang aneh ketika tiba-tiba sakit. Kalau iman kita sehat, kalau iman kita sehat, kita akan merasa sakit dengan maksiat yang kita lakukan kepada Allah Jalla wa'ala. Bersalawatlah kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, karena Allah telah bersalawat dan malaikat pun bersalawat. Kemudian Allah menyuruh kita untuk bersalawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sigharana. Allahumma aminna fi awtanina wa adim ni'matal amni wal istiqrar fi biladina. Allahumma aslih wulata umurina, Allahumma aslih wulata umurina wa waffiqhum lima tuhibbu wa tarda. Allahumma a'inna wa la tu'in alaina wansur lana wa la tansur alaina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. أقيم الصلاة. عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.